pra peradilan. Karena kami yakin kan pra peradilan ini ya klien kami tidak bersalah atau tidak terlibat dalam tindak pidana, maka harus ada yang mengawasi. Jadi kami meminta kepada Mahkamah Agung datang kemari ini ya melalui surat ini agar Badan Pengawasan Mahkamah Agung ya itu mengawasi jalannya proses persidangan pra peradilan ini agar pra peradilan ya berjalan fair, netral dan objektif. Itu. Oke Bang, tadi kan sebelumnya kan ke Propapori untuk melaporkan penyidik dari Ditreskrim Polda Jabar, terus juga ke KPK untuk minta atensi agar menghindari adanya dugaan praktik KKN dan gratifikasi dalam penyelesaian kasus ini di sidang pra peradilan. Nah, kalau dari Mahkamah Agung sendiri, ini hingga saat ini tadi Anda sudah menyebutkan soal harapannya, tapi kalau dari penyerahan surat itu sendiri akan bertemu dengan siapa dan akan diserahkan ke siapa nih langsungnya? Oke, karena tadi konsultasi dengan bagian resepsionis, setelah membaca suratnya karena sudah jelas, maka kami sudah tidak perlu ketemu dengan pejabat lagi. Cukup surat ini karena sudah jelas, intinya minta pengawasan. Dan dari Mahkamah ini begitu viral, sehingga yang penting ada permohonan, maka Mahkamah Agung melalui badan pengawasannya akan menindaklanjuti, mengawasi. Itu intinya. Ya, jadi kami tidak perlu ketemu pejabat karena sudah cukup surat permohonannya sudah jelas. Yang kami lampirkan itu SIPP ya, jadwal sidangnya kami lampirkan hanya itu dengan surat kuasa. Itu. Sidang pra peradilan akan dilaksanakan tanggal 24 Juni 2024 hari Senin. Jadi waktu yang sangat cukup ya. Seminggu sebelumnya ini kami meminta pihak-pihak terkait yang berwenang untuk mengawasi, baik mengawasi proses peradilan maupun mengawasi penegak hukumnya yang dilakukan oleh KPK. Gitu. Bang, sedikit tambahan itu Bang soal pelimpahan berkas perkara yang hari ini dilimpahkan ke Kejati. Ya. Jadi pelimpahan berkas perkara itu kan kewenangan penyidik yang diatur dalam KUHP. Jika penyidik merasa berkasnya sudah lengkap, sudah siap untuk disidangkan ya, atau sudah lengkap, silakan saja, itu kan kewenangan penyidik dilimpahkan ke kejaksaan atau penuntut umum. Namun penuntut umum juga tidak boleh ya asal menyatakan lengkap. Penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus berhati-hati. Ada waktu 14 hari untuk meneliti berkas tersebut. Bila mana penuntut umum menilai berkas itu belum lengkap, belum siap untuk disidangkan, belum siap untuk dilakukan penuntutan, maka penuntut umum wajib mengembalikan lagi kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuknya. Nah, kami yakin ya, ini pasti ya, kalau fair ya, kami yakin pasti dikembalikan lagi. Ya. Kenapa? Karena kami sudah meyakini sejak awal juga ini Peggy Setiawan bukan Peggy Elias Peron. Lalu bagaimana alat buktinya menyeberang ke Peggy Setiawan? Itu apa alat buktinya? Hanya dari pengakuan-pengakuan saja kan. Nah, oleh karenanya kalau penuntut umum menyatakan lengkap memp21kan berkas yang kita jelaskan, yang kita ketahui, yang kami jelaskan tadi, masih minim alat bukti, kalau menyatakan lengkap, silakan saja, bola panas nanti ada di jaksa penuntut umum. Pasti kami akan melakukan langkah-langkah lagi. Itu. Selain di persidangan juga pasti kami akan berjuang secara maksimal ya, siapapun saksi-saksinya yang katanya memberatkan segala macam, tapi di persidangan akan terbuka, akan kami cecar. Dari mana bisa tahu? Karena begini, kasus ini ya, kalau putusan pengadilan itu motifnya itu kan ribut antar geng ya. Jadi DPO Andi menyampaikan kepada yang lainnya ya, teman-temannya 10 orangnya, ada 11 pelaku kan ya, itu bahwa ia sedang bermasalah dengan geng STC. Minta kepada Monreker, geng Monreker, geng motor Monreker, agar mencari rombongan geng STC. Ya, lalu tiba-tiba lewatlah Muhammad Rizky sama Vina ya, boncengan dengan pakai jaket STC. Akhirnya terjadilah sampai korban nyawa, sampai ada korban nyawa. Nah, klien kami ini bukan anggota geng motor Monreker, bukan. Justru di media sosial itu muncul itu yang Peggy Setiawan, yang anggota geng motor Monreker, yang ketua malah.
muncul itu bermunculan. Kan harusnya sigap tuh di situ. Kenapa nggak dicoba dilakukan pemeriksaan? Karena udah rame kan. Nah, jadi motifnya itu ya ada satu geng motor, kedua sampai dengan luka dianiaya dengan luka berdasarkan fakta visum dan fakta-fakta hasil otopsi ya. Itu kan lukanya parah. Berarti kalau parah itu ada dendam. Ya, kalau dendam sakit hati berarti kenal, saling kenal. Ada permasalahan, nggak mungkin ya. Hanya orang gila yang nggak kenal tiba-tiba membunuh. Tetapi kalau orang waras pasti ada permasalahan, pasti kenal. 8 orang yang sudah divonis itu kan tidak mengenal korban Vina Eki, apalagi Peggy Setiawan. Ya, itu orang-orang kuli bangunan tidak kenal dengan Vina Eki. Jadi dari mana? Kalau menggali dari motif aja ini nggak ketemu. Makanya kami yakin sekali. Nah, ya keluarga Vina juga meyakini bahwa Peggy Setiawan itu ya diragukan adalah pelakunya itu. Nah, oleh karenanya karena kami yakin upaya-upaya ini dilakukan untuk mencegah agar jangan sampai hakim memaksakan penetapan tersangkanya dengan misalnya dengan cara disuap dan seterusnya. Makanya kami meminta agar KPK, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, agar mengawasi jalannya proses persidangan biar putusannya adil, biar berjalan fair, objektif, ya, tidak berpihak. Itu. Ibu kelihatannya sedih sekali. Boleh sedikit Bu tanggapannya seperti apa Bu? Mana Bu? Mungkin isi hatinya seperti apa sih Bu saat ini melihat langkah dari kuasa hukum benar-benar membela Peggy? Ya, saya sih alhamdulillah semua pada mendukung Peggy. Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Saya hanya berdoa. Kepolisian tetap bersikeras kalau pelakunya adalah anak saya, sedangkan anak saya tidak melakukan itu. Di mana keadilan bagi untuk orang miskin? Kami orang miskin, jangan jolimi kami. Kami makan pun dari Peggy itu seadanya. Sekarang tidak ada Peggy. Siapa yang mau ngasih makan adik-adiknya juga saya? Udah deh. Ya. Oke. Makasih banyak Bu. Bang, izin boleh Bang, maaf boleh minta tambahan? Itu karena bukti-buktinya sangat lemah. Bukti-bukti yang terkait kepada pembunuhan Eki dan Vina itu tidak ditemukan terhadap Peggy Setiawan. Jadi makanya kita mengajukan pra peradilan. Oke. Makasih Bu. Bang, oke, untuk kedatangan hari ini ke Mahkamah Agung, apa sih Bang membawa harapan seperti apa? Mungkin Abang dan keluarga nih untuk Mahkamah Agung ini. Ya, kami penasihat hukum Peggy Setiawan datang ke Mahkamah Agung ya, karena di Mahkamah Agung itu ada fungsi ya Badan Pengawasan Hakim. Oleh karenanya ya, kami meminta kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi ya jalannya persidangan. Nah, kenapa kami minta minta Bawas Mahkamah Agung untuk mengawasi jalannya persidangan pra peradilan Peggy Setiawan agar sidang pra peradilan ini berjalan fair, objektif dan menghasilkan putusan yang adil sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kenapa kami minta agar fair? Karena kami meyakini ya bahwa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik ya terhadap Peggy Setiawan yang dituduh atau diduga sebagai tersangka pelaku pembunuhan Vina Eki itu minim ya, tidak ada. Nah, karena pelakunya dalam putusan pengadilan ya atas nama 8 terdakwa dulu tahun 2017 itu Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Ya, jelas ciri-cirinya berbeda dan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat dengan menetapkan DPO Peggy alias Peron dengan ciri-ciri rambutnya keriting ya, kemudian tinggalnya di Banjarwangun. Sementara yang ditangkap ini Peggy Setiawan, rambutnya itu lurus, tidak tinggal di Banjarwangun, melainkan di Desa Kepompongan. Sehingga ya kami meyakini bahwa alat bukti yang dimiliki penyidik ini ya tidak ada jauh ya kalau untuk Peggy Setiawan. Kalau Peggy alias Peron silakan kan. Nah, oleh karenanya karena kami punya keyakinan bahwa gugatan pra peradilan ini mudah-mudahan insya Allah dikabulkan, kami ingin agar
hakim atau Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini agar mengawasi proses jalannya persidangan pra peradilan Peggy Setiawan ini. Itu saja. Nah, mungkin respon Mahkamah Agung terkait pemohonan ini. Iya, karena memang ini sudah menjadi tupoksinya ya, badan pengawasannya ada di Mahkamah Agung. Maka karena ini tadi surat sudah lengkap, kemudian ini juga sudah viral ya kasusnya, kemudian kami lampirkan juga print out ya surat penelusuran informasi perkara Mahkamah Agung, jadwal sidangnya ada ya, maka tadi dari petugas akan menerima suratnya, untuk kami akan menindaklanjutinya nanti sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan tugasnya, yaitu mengawasi jalannya persidangan. Oke. Bang, berarti ini adalah langkah antisipasi khawatirnya ya, Bang ya? Langkah antisipasi. Jadi kalau diawasi itu kan mending ya, yang mau belok jadi lurus. Kan itu. Yang mau tidak adil kalau diawasi kan, selain oleh media ya, oleh masyarakat, juga kalau yang berwenangnya dari Bawas Mahkamah Agung mengawasi kan mending, kita masih ada harapan ya Bu ya. Itu. Oke. Bang, berarti ini untuk dari Mahkamah Agung sendiri memberikan respon positif begitu ya Bang, untuk Abang sendiri sudah mengadukan hal ini ya Bang, seperti itu? Ya sangat positif karena menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengawasi pengadilan-pengadilan atau jalannya persidangan apabila ada permintaan atau ada pengaduan. Kan itu memang sudah menjadi tugasnya Mahkamah Agung melalui badan pengawasannya. Esti ada yang mau ditambahin? Oke. Bang, mungkin ini terakhir dari Abang, untuk harapannya Bang untuk kasus ini, mungkin dari Abang dan pihak keluarga, seperti apa sih Bang? Karena ini kan menjadi tontonan masyarakat ya, gitu. Seperti apa Bu? Harapan kita akan mendapatkan hakim yang objektif dalam nanti pra peradilan ini, karena memang dari awal perkara ini sudah banyak rekayasa, sudah salah, sehingga kami pun mengapit perjalanan perkara ini untuk tidak terjadi lagi rekayasa seperti pada tahun 2016 dan jangan sampai terjadi lagi salah orang atau error impersonal yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jabar, karena jangan apa yang tidak dia lakukan harus menanggung hukuman yang tidak main-main. Ini hukumannya berat sekali dan jangan sampai orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman yang sangat berat ini. Oke, aman? Oke, cut. Terima kasih Abang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.